Ekonomi Islam. Saya tahu Pak Amin adalah Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, dan mudah-mudahan syariah di bumi Aceh, di kota Banda Aceh semakin maju. Dan saya mengamini apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani, bahwa ekonomi syariah, ekonomi Islam adalah masa depan, dan sekarang dunia berlomba-lomba untuk menuju ekonomi syariah. Baik, mau ditambahkan Bapak, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima Cukup? kasih. Baik, Iwan. sebentar Bapak. Sebentar Pak. Baik. Baik. Selanjutnya kami persilakan kembali untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika bicara, Pak. Silakan. Baik, memang karena Pak Iwan, kenapa ekonomi syariah? Ya, dulu Aceh ini menerapkan ekonomi syariah sejak tahun 2002. Dalam perjalanannya kita melihat bahwa warga kita ini berlanjut terus dalam ribawi, ya, sampai keluar Kanun nomor 11 2018. Maka sekarang Aceh itu diwajibkan harus semua bank syariah ataupun lembaga keuangan secara syariah. Jadi kalau kita terjebak terus dengan perbankan konvensional, tentu kita mengajak masyarakat sekota Banda Aceh ini untuk terus berlarut dalam ribawi. Maka saya sebagai Ketua MES Aceh mengajak seluruh warga kota Banda Aceh anut paham ekonomi syariah. Baik, terima kasih. Mohon tenang. Kami berikan kembali kesempatan untuk paslon 4 menanggapi pernyataan dari paslon 3. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Pak Amin. Dalam hal ini kita seide, ya. Kemudian kita memang mendengar banyak masyarakat, ya, dunia usaha dan banyak sektor yang sempat terpengaruh, mengalami turbulensi pada saat peralihan dari bank konven ke bank syariah di Aceh. Karena pada waktu yang bersamaan seluruh bank-bank syariah, unit-unit syariah dari bank-bank BUMN ini di-merger oleh pemerintah pusat menjadi Bank Syariat Islam, Syariat Indonesia, BSI. Sehingga akhirnya di Aceh waktu itu secara serta-merta hanya tinggal 2 bank saja, Bank Aceh dan BSI. Ya, kalau seandainya pada saat merger itu tidak bertepatan, mungkin tidak terjadi turbulensi seperti itu. Ya, jadi kita tunggu saja. Insya Allah BSI, Bank Aceh dan seluruh bank syariah akan maju bersama masyarakat Aceh. Baik. Terima kasih. Paslon nomor 4, dan tentunya hadirin berbahagia, selesai sudah kuotanya untuk paslon nomor urut 3 untuk bertanya. Kali ini kami akan serahkan kesempatan untuk paslon nomor urut 4 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Baik, kami persilakan paslon nomor 4 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya dimulai ketika Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Kami ingin menanyakan kepada Bunda Iliza. Pada bulan Agustus 2024 yang lalu, Indonesia termasuk Aceh dan Banda Aceh dihebohkan dengan penampilan Bunda Iliza di Balik DPR RI yang menyetujui perubahan RUU Pilkada yang oleh seluruh masyarakat Indonesia itu sangat mengecewakan karena dianggap membegal demokrasi dan kemudian berpihak kepada oligarki, berpihak pada partai, walaupun sebenarnya Ibu mengatakan bertentangan dengan hati nurani. Nah, saya ingin tanyakan, apakah Bunda Iliza merasa menyesal, ada penyesalan, merasa bersalah, ingin meminta maaf atas kesalahan tersebut, atau Bunda menganggap itu hal yang wajar, hal yang biasa dan tidak perlu meminta maaf? Terima kasih. Baik. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon Terima tenang. kasih. Kami akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktunya adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Bang Irwan Johan. Saya paham betul pada kesempatan ini Anda ingin menjatuhkan saya di hadapan seluruh masyarakat. Saya menjalankan tugas sebagai Kapoksi. Dan saya ini politisi nasional, Anda masih lokal memang. Tapi ketika kami mengambilkan keputusan itu,
Saya ingin menyelamatkan beasiswa yang telah saya alokasikan kepada masyarakat ada Aceh, masyarakat Aceh di 15 kabupaten kota. Maka kesempatan itu saya ambil untuk menyelamatkan itu. Karena punya konsekuensi-konsekuensi yang saya harus ambil ketika saya tidak menjalankan tugas waktu itu. Jadi kemudian Aceh pun memang menggunakan UPA. Jadi memang untuk Aceh tidak ada konsekuensi apapun saat itu. Sehingga saya rela dihujat, tidak disenangi, asal masyarakat hari ini sudah mulai cair uang-uang beasiswa yang sudah saya salurkan kepada 15 kabupaten kota dengan jumlah puluhan ribu yang hari ini diterima oleh mereka. Tapi oleh sebab itu, saya manusia biasa, makhalal khata' wa nisyan. Tapi hari ini saya berjuang lillah karena memperjuangkan masyarakat Aceh untuk penyaluran beasiswa, karena saya juga kapoksi baik di Komisi 10 maupun di kapoksi di Badan Legislasi. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Paslon nomor urut 1, mohon diberikan mohon tenang terlebih dahulu. Kami ingatkan kembali bahwa kami sangat berharap Bapak dan Ibu sekalian memberikan kesempatan kepada Tapi saya ingin menambahkan. Baik, waktu Ibu sudah selesai, Pak. Masih ada, partainya Bang Irwan juga mendukung. Jadi jangan bicara begitu hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah cukup, Bu? Terima kasih. Baik. Mohon tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang Bapak Ibu agar bisa kita lanjutkan. Mohon tenang. Jika tidak tenang, maka debat ini tidak bisa kita lanjutkan. Baik, terima kasih sudah tenang ya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 kembali untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, jadi Bunda tidak merasa menyesal terhadap apa yang telah dilakukan, bahkan melakukan pembenaran, ya. Kemudian Bunda mengatakan Partai Nasdem juga mendukung RUU Pilkada, tapi jelas saya bukan petugas partai, saya bukan boneka partai. Di saat yang sama saya melakukan postingan peringatan darurat Garuda Biru. Dan saya berani menyatakan diri berada di barisan rakyat menentang perubahan RUU Pilkada. Sementara di seberang sana anggota DPR RI, politisi yang tadi mengaku sudah level nasional, justru membuat rakyat di Aceh, di Banda Aceh berdarah-darah karena berdiri di hadapan rakyat, berdiri di barisan rakyat, bukan di barisan partai. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan mohon tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan paslon 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda adalah 1 menit. Mohon tenang Bapak Ibu. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Bang Irwan, janganlah cari popularitas dalam hal-hal yang seperti ini. Saya rasa kalau Anda tidak bertugas di DPR RI, Anda bisa naikkan apapun itu di media sosial. Tapi ketika itu hadir dan itu adalah menjadi tugas yang harus Anda jalankan, saya pikir Anda juga tidak akan berbicara seperti ini tempat ini. Jadi kalau boleh dilihat track record saya selama di DPR RI. Saya selalu berjuang untuk kemaslahatan masyarakat. Saya berjuang untuk benar-benar memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh. Termasuk bagaimana berada di Badan Legislasi hari ini. Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah masuk di dalam prolegnas yang dimana fraksi Anda pun tidak berbicara untuk kepentingan Aceh saat itu. Jadi ketika kita bicara, kita lihat mana maslahatnya lebih besar. Walaupun kadang-kadang ada konsekuensi yang harus saya hadapi. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Ya, mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita mendapatkan informasi yang komprehensif atau yang menyeluruh dari pasangan calon. Kita sepakat untuk tenang terlebih dahulu, karena ini menjadi aturan dari debat ini sendiri. Mohon tenang. Baik. Kami persilakan kembali kepada paslon nomor urut 4. Kali ini bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai bicara. Silakan. Ya, terima kasih. Malam hari ini
yang uniknya, yang menarik dari debat kandidat malam hari ini adalah kami, Teguh Irwan Johan dan Khairul Amal, menonton, menyaksikan para mantan CLBK. Ya, tadi Pak Amin, Pak Zainal, Bu Iliza ini ada sinyal-sinyal cinta lama bersemi kembali. Ya, jadi hari ini Bu Iliza adalah calon wali kota yang sudah pernah 2 kali menjabat sebagai pemimpin. Pak Zainal sudah 1,5 periode sebagai pemimpin Banda Aceh, Pak Amin 1 periode, jadi hanya kamilah yang baru, yang bertiga ini semua pernah diberi kesempatan oleh warga kota Banda Aceh memimpin. Pertanyaan saya kepada paslon nomor 2, kenapa Pak Zainal yang dulu menjadi wakil Ibu Iliza, kemudian melawan Ibu Iliza, kemudian menjadi wakil Pak Amin, hari ini melawan Pak Amin? Ada apa sebenarnya? Baik, waktunya selesai, mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Mohon Baik, tenang. mohon tenang Bapak dan Ibu. Kita sepakat untuk tenang agar debat bisa segera dilanjutkan Bapak Ibu. Baik. Mohon tenang. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih, mohon maaf Bapak. Mohon maaf sebentar Bapak. Sebentar. Kami akan memberikan waktu kepada Anda. Dan kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Waktu Anda dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya itu memang ditunggu-tunggu. Ini kayak pesanan nampaknya, tapi saya nggak pesan Pak Iwan. Pak Iwan tahu hati nurani saya. Terima kasih Pak Iwan menanyakan hal itu. Yang pertama, ini perlu disampaikan kepada khalayak seluruh warga kota Banda Aceh. Sebenarnya saya bukan melawan, malah saya meninggalkan panggung politik sebenarnya. Saya mau ke kebun sebenarnya. Tapi banyak datang masyarakat katanya Pak Zainal atau Cik Zainal jangan tinggalkan panggung politik kota Banda Aceh. Itu. Kenapa? Pak Zainal masih dibutuhkan di Banda Aceh. Itu. Kemarin Pak Zainal kan co-pilot, magang sama Ibu Eliza dan magang sama Pak Amin. Itu. Bukan sebagai pilot tunggal. Ya. Itu. Tugas kita adalah wakil saya itu Pak Iwan, bisa dilihat di Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 itu bahwa pasal 66 kita adalah perannya sebagai pembantu, membantu kita. Ya, tugas kita membantu, apa yang disuruh bantu kita wajib bantu. Itu. Maka oleh karenanya Pak Iwan, insya Allah masyarakat menganggap kita layak maju karena pengalaman jadi co-pilot 2 kali, pernah DPR Aceh 10 tahun. Saya pikir wajar manakala masyarakat mendukung kita untuk maju. Dan inilah suara rakyat. Kita menghimpun 19.000 dukungan dari masyarakat kota Banda Aceh untuk maju sebagai wali kota rakyat, wali kota Banda Aceh. Itu. Maka oleh karena itu saya pikir ini memang kesempatan yang diberi oleh Pak Iwan. Ya, suruh saya ngomong begini Pak Iwan. Terima kasih. Cukup Bapak, baik terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada paslon nomor urut 4 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Ya Pak Zainal, makasih. Tapi saya biasanya melihat pasangan pemimpin, baik nasional atau daerah itu bisa sampai 2 periode, bersama-sama 2 periode. Kalaupun tidak lagi bersama-sama, itu tidak berhadapan, berlawanan di kontestasi pilkada selanjutnya. Yang uniknya Pak Zainal ini dulu berhadapan dengan Pak Amin, ya, berhadapan dengan Ibu Liza menjadi calon pendamping Pak Amin. Hari ini bisa menjadi berhadapan dengan Pak Amin. Saya khawatir ada yang tidak memuaskan di masa pemerintahan Ibu Iliza dan di masa pemerintahan Pak Amin. Sehingga Pak Zainal ingin memimpin sendiri kota Banda Aceh ke depan, ya. Berarti ada yang ketidakcocokan, ketidakharmonisan di masa Ibu Iliza dan di masa Pak Aminullah. Baik, cukup Pak. Terima kasih. Mohon tenang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kami akan kembali memberikan kesempatan untuk paslon 2 untuk menanggapi paslon 4. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ini nampaknya digiring ke pribadi. Tapi saya tidak akan jawab. Insya Allah saya tidak tergiring. Ya, itu.
Yang jelas saya pikir Bunda Eliza dan Pak Amin insya Allah rela saya berjuang untuk maju wali kota. Apalagi saya sudah berkomitmen dengan Pak Amin. Saya tidak akan maju melalui partai selain PAN. Makanya sekarang saya maju melalui jalur independen. Itu. Saya nggak akan maju. Maka oleh karena Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, betul, serius. Saya mau ke gunung sebenarnya. Ya, mau berkebun. Tapi masyarakat ingin saya masih ada di Banda Aceh. Ya, ingin membantu Banda Aceh. Tower Duafa itu harapan masyarakat Kota Banda Aceh. Asuransi tenaga kerja itu harapan masyarakat Banda Aceh. Nah, baik, terima kasih Bapak. Mohon tenang. Ya, mohon tenang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada paslon nomor 4. Kali ini bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya, mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan debat kali ini. Kita selesaikan debat ini secara elegan. Baik? Baik, terima kasih. Mohon tenang. Kami persilakan kembali paslon nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Pak Aminullah Usman, paslon nomor 3, di masa pemerintahan Bapak 2017 sampai 2022 itu terjadi kehebohan, kekacauan di Kota Banda Aceh, di mana masyarakat banyak yang melakukan demonstrasi, pedagang-pedagang kecewa terhadap adanya pemindahan pasar dari Penayung ke Lamdingin, ke Almahira, sehingga sampai hari ini Almahira sepi, masyarakat sengsara belanja di sana dan pedagang juga masih kecewa sampai hari ini. Ya, kemudian satu lagi keputusan di masa pemerintahan Pak Aminullah yang sangat mengecewakan masyarakat adalah yang tadi disebutkan oleh Pak Khairul Amal soal Kampung Jawa dan Kampung Pande yang merupakan daerah warisan bersejarah titik 0 km Kota Banda Aceh, sangat bersejarah dan menyimpan banyak artefak-artefak kuno, koin-koin emas kuno, tempat raja-raja kita. Tapi hari ini atas keputusan tersebut menjadi tempat pembuangan tinja di Kota Banda Aceh. Sangat menyedihkan sekali. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Kami akan langsung memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 memberikan jawaban. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, baik. Sebelumnya sebenarnya pasar Almahira itu sudah ada di sana. Sudah ada bangunannya satu. Jadi yang merencanakan sebelumnya. Tapi belum mampu memindahkan pasar itu. Ya Pak Iwan. Saya datang Pak Kecik, Pak Sabri ke saya, Pak Amin, wali kota, tolong pindah pasar Penayung. Tiap pagi kami tai ayam, bulu ayam dalam masjid, bau semuanya di kota. Orang-orang Penayung minta pindah sama saya. Maka saya pindah, ya. Alhamdulillah memang saya pindah itu. Permintaan dan sudah waktunya. Kita kalau mempertahankan Penayung itu terus ada di situ, dan kota kita harus kita lebarkan. Ini sama dengan di Jalan Tamrin ada pasar ikan. Betul ya? Ada pasar ikan di Jalan Tamrin. Itu kan juga sangat bersejarah. Mungkin pasar ikan dulu ya. Jadi maka itu langkah yang diajukan ke saya. Walaupun malam itu jam 2 malam demo. Tapi akhirnya itu menjadi kenyataan bisa kita pindahkan. Dan pasar itu kita dulu kita majukan. Setelah saya tidak ada lagi wali kota 2,5 tahun, pasar itu kurang dikunjungi mungkin ya. Saya pun besok akan turun ke sana. Jadi oleh karena itu komitmen saya pasar Almahira itu akan saya majukan kembali kalau saya menjadi wali kota Banda Aceh. Masih ada waktu Pak, silakan mau ditambahkan. Cukup? Cukup aja. Cukup, baik. Baik. Terima kasih, kita kembalikan kembali kepada paslon nomor urut 4. Silakan ditanggapi Pak, waktu Anda 1 menit untuk bisa menanggapinya. Silakan. Ya, terima kasih. Yang satu lagi belum dijawab mengenai IPAL di Kampung Pande. Jadi masa Pak Amin di demo berkali-kali, para ahli sejarah, ahli purbakala datang berkali-kali, ombudsman datang berkali-kali, ya, meminta agar proyek IPAL tidak dilanjutkan, tetapi tetap dilanjutkan dan sampai hari ini sangat disayangkan sekali. Kawasan yang sangat bersejarah awal mula Kota Banda Aceh menjadi tempat pembuangan kotoran dan pembuangan tinja. Dan sampai hari ini masyarakat Kampung Pande, Kampung Jawa masih tidak ikhlas,
tidak rela daerah mereka yang sangat bersejarah itu dijadikan tempat pembuangan kotoran dan tinja, IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Yang kedua yang ingin saya tambahkan soal pasar di Jalan Tamrin, itu sebenarnya kalau kita mampu bikin pasar modern tidak harus berbau, tidak harus basah, tidak harus becek. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan kembali memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan atas pernyataan paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, 2 hal yang dipertanyakan oleh paslon nomor 4. Sebenarnya perencanaan itu sudah ada sebelum pemerintahan Pak Aminullah. Boleh dibuka dokumennya. Belum saya Pak Iwan. Pak Aminullah hanya melanjutkan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan dilanjutkan bukan saya. Kemudian Penayung itu memang sudah ada perencanaan sebelumnya. Dan ketika Pak Amin menjabat ada regulasi tentang penataan kawasan kumuh. Dan Penayung masuk dalam salah satu kawasan kumuh. Kita memindahkan Penayung ke Pasar Mahirah, tapi tetap menjaga bahwa Penayung adalah pusat kegiatan ekonomi. Baik, waktunya selesai. Dan selesai sudah hadir berbahagia sesi tanya jawab tentu pada hari ini. Ya, luar biasa, boleh beri apresiasi yang sebesar-besarnya untuk seluruh pasangan calon. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu. Pada segmen kelima ini telah selesai kita laksanakan sesi tanya jawab dan saling menanggapi antar pasangan calon. Dan sesaat lagi kita akan kembali dalam sesi closing statement ataupun pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Tetap bersama kami akan kembali. Inilah calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Pasangan nomor urut 1, Haja Iliza Sakudin Jamal dan Afdal Halilullah BSc with Honors MT. Pasangan nomor urut 2, Zainal Arifin MSI dan Dr. Mulia Rahman MA. Pasangan nomor urut 3, Haji Aminullah Usman SEAK MM dan Haji Isnaini Husda SE. Pasangan nomor urut 4, Teguh Irwan Johan ST dan Haji Khairul Akmal SE SH. Mari tentukan pilihan Anda dengan cara datang ke TPS pada 27 November 2024 mendatang. Suara Anda menentukan nasib Kota Banda Aceh 5 tahun ke depan. Jadilah saksi pada pesta demokrasi Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Saya, Yusri Razali, Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh untuk datang ke TPS memberikan suara pada Pilkada mendatang. Ingat, suara Anda menentukan nasib Banda Aceh 5 tahun ke depan. Saya Muhammad Zar, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Sumber Daya Manusia KIP Kota Banda Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memberikan hak suara Anda. Jadilah pemilih yang cerdas untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Saya Rahmat Hidayat, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan KIP Kota Banda Aceh, mengajak seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, mari sama-sama kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Banda Aceh. Pastikan pilihan Anda.
Saya Saiful Haris, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh, mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, mari sama-sama kita memilih pemimpin Kota Banda Aceh dengan datang ke TPS. Pastikan pilihan Anda sesuai dengan hati nurani dan hindari segala bentuk kecurangan. Saya Hasbullah Yunur, Ketua Divisi Hukum dan Penguasaan KIP Banda Aceh, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara datang ke TPS pada Pilkada 27 November. Pastikan Anda mencoblos dengan benar dan tepat. Suara Anda menentukan Banda Aceh ke depan. Saya Hermin Zal, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, mengajak semua warga Kota Banda Aceh untuk berpartisipasi sebagai pemilih yang cerdas. Jangan sia-siakan hak suara Anda dengan menjadi golput. Setiap suara memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan Kota Banda Aceh selama 5 tahun ke depan. Mari berkontribusi dan wujudkan perubahan yang kita inginkan. Ayo ke TPS, Rabu 27 November 2024. Assalamualaikum warga Kota Banda Aceh. Saatnya kita bersama akan memilih pemimpin yang terbaik untuk kota ini. Gunakan suara Anda dengan bijak, jangan gadaikan dengan lembaran rupiah. Ingat, pilihan Anda menentukan masa depan kota ini. Mari bersama wujudkan Banda Aceh yang maju, modern, dan sejahtera. Hargai perbedaan, ciptakan perdamaian. Baik hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam debat terbuka pertama. Pemilihan calon pimpinan daerah atau pilkada, calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh 2024. Dan kali ini adalah segmen terakhir kita di mana pasangan calon akan menyampaikan closing statement atau pernyataan penutupnya. Benar Dengan sekali. sangat kita minta kepada seluruh hadirin untuk bisa memberikan keleluasaan kepada seluruh pasangan calon, tidak memberikan suara ketika mereka menyampaikan closing statement. Tentu ini adalah bagian yang sangat penting yang ingin mereka sampaikan. Silakan Syem. Benar sekali, dan pastinya untuk pernyataan penutup ataupun closing statement ini untuk masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 2 menit untuk dapat menyampaikan closing statementnya. Langsung saja kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menyampaikan closing statement. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Banyak mimpi dan harapan dari warga Kota Banda Aceh yang disampaikan kepada kami. Dan sudah kami rumuskan bersama dalam visi Banda Aceh Kota Kolaborasi. Kami percaya dengan kolaborasi kita bisa membangun Banda Aceh menjadi sebuah kota yang maju, inklusif, harmonis, dan nyaman untuk ditinggali hingga anak cucu kita nanti. Bersama kita bahu-membahu mengejar ketertinggalan, menjadikan Banda Aceh lebih baik lagi. Doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kami terpilih dan kembali memimpin Kota Banda Aceh, sehingga apa yang menjadi hambatan selama ini dan apa yang menjadi mimpi-mimpi warga Banda Aceh bisa kita wujudkan menjadi kenyataan. Ke Penayung cari sarapan, nasi gurih lezat rasanya. Nomor 1 yang nyata pengalamannya, insya Allah bahwa Banda Aceh maju dan sejahtera. Warga Kota Banda Aceh hari ini sudah pintar dan cerdas. Ini adalah pesta rakyat. Mari kita biarkan rakyat memilih dengan bersuka cita. Tidak boleh lagi rakyat kita dijejali dengan berita hoax, tuduhan yang tidak mendasar bahkan cenderung mengada-ngada. Mari kita beri kesempatan warga kota memilih dengan hati nurani. Mereka sudah paham paslon mana yang mampu mewakili mereka. Jika warga kota ingin memajukan Kota Banda Aceh dengan berkolaborasi, pilihlah nomor 1. Menjadi wali kota itu adalah menjadi khadimul ummah, pelayan rakyat. Untuk menjadikan Banda Aceh harus melaju jauh lebih cepat
maka tidak ada kata coba-coba untuk sebuah loncatan besar. Kolaborasi merupakan bukti dan rangkaian aksi untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya bermodalkan janji. Mari bersatu wujudkan Banda Aceh Kota Kolaborasi. Salam kolaborasi. Tanggal 27 nanti jangan lupa, 27 November jangan lupa pilih nomor 1 yang sudah dipercaya dan terbukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya paslon nomor urut 2 juga kami berikan waktu yang sama 2 menit untuk menyampaikan closing statement. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga Kota Banda Aceh dimanapun berada, ada beberapa hal closing statement yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa malam ini kita saksikan debat kandidat yang dimana menampakkan hasil dari karyanya masing-masing. Dan tentunya sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya. Maka pilihlah pemimpin yang tentunya akhlaknya yang baik. Yang kemudian siapa wali kota Banda Aceh ke depan, tentu Allah SWT telah gariskan di Lauh Mahfud. Sekarang tugas kita adalah menjemput takdir tersebut. Maka lakukan dengan cara dan jalan yang Allah ridai. Hentikan kebiasaan salah dalam pilkada, yaitu politik uang, jual beli suara, dengan sogok, melakukan serangan fajar atau ada istilah sedekah subuh. Ini sama seperti kita mengolok-olokkan agama. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang sogok dan penerima sogok, bahkan perantara sogok, yaitu tim ses yang membagi-bagikan uang. Jangan sampai uang sogok dimakan oleh anak istri dan suami kita yang kemudian menjadi darah daging. Seharusnya generasi kita menjadi generasi yang soleh-solehah, pemimpin masa depan yang hebat. Malah sebaliknya akan menjadi generasi yang lemah, rusak moralnya, bahkan menjadi pemimpin yang korupsi. Ingat bahwa kita maju sebagai wali kota di negeri syariat. Semestinya kita harus mengedepankan nilai-nilai syariat Islam dalam proses pilkada, memilih wali kota. Ingat bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah atas apa yang telah kita pilih terkait memilih pemimpin. Kepada warga masyarakat Kota Banda Aceh, kami permaklumkan bahwa hanya kita paslon wali kota dari jalur independen, bukan jalur partai. Artinya kami lahir langsung dari rakyat, tidak melalui partai, dan akan berbuat untuk mensejahterakan rakyat menuju Banda Aceh bermartabat untuk semua. Terima kasih kepada rakyat yang telah bersama kami. Hidup rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon tenang. Kesempatan yang sama juga akan kami berikan untuk paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih para hadirin yang kami muliakan. Saya dan Pak Isneni memiliki pengalaman dalam mengelola lembaga pemerintah sebagai wali kota dan wakil ketua DPRK Banda Aceh. Kami akan menuntaskan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Kami berkomitmen dengan melaksanakan seluruh visi dan misi yang tadi sudah kami sampaikan. Di antaranya akan kami luncurkan Peng Rakyat, Yuk ke Rakyat. Kami akan lanjutkan pembangunan rumah duafa. Kami akan tetap lanjutkan santunan kematian. Kami lanjutkan santunan melahirkan. Kami lanjutkan santunan disabilitas. Kami lanjutkan bantuan kepada anak yatim, fakir miskin, bantuan lansia, serta bantuan musibah kebakaran. Melalui Peng Rakyat, Yuk ke Rakyat, kami juga akan meluncurkan beberapa program baru. Kami akan menyediakan bantuan fardu kifayah. Kami akan membentuk dana abadi kampung melalui BUMG untuk kesejahteraan rakyat. Kami akan menyuntikkan modal untuk UMKM melalui lembaga mahirah Baitul Mal dan memberantas rentenir di Kota Banda Aceh. Meninjau tarif PDAM dan juga menyelesaikan PDAM. Jika aturan dibenarkan akan membantu biaya perkawinan dan menyalurkan beras raskin kembali. Kami juga akan meningkatkan kesejahteraan para guru, pegawai kontrak, aparatur kampung, imam kampung, ketua pemuda, muhtasib dan ibu PKK. Kami juga akan membantu sarana ibadah dan menghidupkan pengajian serta majelis taklim di kampung-kampung.
Demikian saya akhiri dengan sebuah pantun. Goreng pisang pakai mentega. Baik, Bapak, selesai sudah waktunya, Pak. Terima kasih. Pak. Daripada yang lain, pilih saja nomor 3. Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita ke paslon 4. Waktu Anda untuk menyampaikan closing statement. Oke. Mohon tenang terlebih dahulu, Bapak dan Ibu sekalian. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 4. Waktu Anda 2 menit untuk menyampaikan closing statement. Silakan. Alhamdulillah, kita sudah sampai sejauh ini. Tinggal 1 bulan lagi kita akan menentukan pemimpin baru untuk Kota Banda Aceh. Sejak berbulan-bulan yang lalu dan saat ini kita sudah dekat dengan waktunya untuk mewujudkan perubahan di Kota Banda Aceh. Dan kami paslon nomor 4, Teguh Irwan Johan, Khairul Amal, bertambah yakin kita akan dapat mewujudkan perubahan di Kota Banda Aceh dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kota Banda Aceh yang kami cintai. Dan ditambah lagi pada hari ini kita paslon nomor 4 juga mendapat dukungan penuh dan dukungan resmi dari tokoh perubahan Indonesia, Bapak Anies Baswedan. Dan insya Allah Bapak Anies Baswedan akan datang ke Aceh untuk menjadi juru kampanye paslon nomor 4. Dan hari ini kita sangat bersedih, menangis hati kita karena seorang tokoh perubahan yang selalu mendampingi Bapak Anies Baswedan, Bapak Tom Lembong, dikriminalisasi oleh penguasa. Jadi di Republik ini saat ini harus hati-hati, siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan pasti akan dikriminalisasi seperti yang dialami oleh Bapak Thomas Lembong. Tapi kami tidak berkecil hati, kami tetap berada di barisan perubahan dan slogan Nasdem tetap adalah gerakan perubahan. Dan insya Allah Teguh Irwan Johan Khairul Amal akan menjadi wali kota perubahan yang mewujudkan perubahan di Kota Banda Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, sudah cukup Pak? Cukup Pak. Cukup? Baik, silakan. Cantik selendang Putri Melayu, menata siri di atas nampak. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang. Dan hadirin dan pemirsa, selesai sudah pernyataan closing statement dari masing-masing pasangan calon, mulai dari paslon nomor 1 sampai dengan 4. Kita sudah mendengarkan mulai dari visi, misi, dan program sampai dengan closing statement mereka masing-masing. Dan ini merupakan segmen terakhir dalam debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2024. Tentunya apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh, seluruh panelis, seluruh paslon, serta seluruh tamu undangan. Dan terakhir tentu kita minta apresiasi yang luar biasa untuk seluruh pasangan calon. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kita dan tentu kepada seluruh masyarakat. Semuanya sudah kita paparkan, tinggal Anda memilih dengan pilihan yang tepat tentunya. Akhirnya saya Dosi Alfian. Dan saya Syaimah Atika. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk jajaran KIP Kota Banda Aceh untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu dengan paslon 01
02, 03, dan 04 kami persilakan untuk